Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, damai sejahtera, dan berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Ah, Kemarin saya sempat bercerita tentang jangan bawa suamimu datang ke Hong Kong atau pacarmu ke Hong Kong biar nggak dimakan garangan. Di situ banyak sekali komen-komennya, dan saya nggak tahu responnya begitu cepat sekali. Jadi buat bapaknya yang di luar sana, saya tidak mengatakan semua ya, di sini saya tidak mengatakan semua laki-laki seperti itu. Kita belajar dari sejarah aja. Waduh, sejarah matematika yang kemarin ini. Kita belajar dari sejarah aja karena kenapa saya membuat status itu? Karena sebenarnya dari beberapa hari ini ada beberapa orang yang datang ke sini nangis-nangis. Ya, ceritanya tentang dulu saya pernah mengingatkan dia. Jadi waktu saya masih di agent saya yang lama di daerah sentral tuh, saya ada beberapa anak saya yang majikannya bagus sekali, membawa suaminya datang ke Hong Kong sini. Saya sudah mengingatkan, tapi saya juga kenal majikannya ya. Akhirnya majikannya juga menandatangani suaminya, dia datang ke Hong Kong, bekerja di daerah sentral. Majikannya juga baik, akhirnya dia di sini berapa lama, 1 tahun nyampe di Hong Kong, suaminya 1 tahun nyampe di Hong Kong. Dan majikannya ini nyuruh si suami ini belajar mobil. Setelah belajar mobil, dapat SIM. Nah, 2 tahun di situ sudah belajar punya SIM, habis itu dia renew kontrak sama majikan, akhirnya dia dapat amendment. Jadi amendment-nya itu di dalam kontrak kerja sini, itu ada putih seperti ini. Jadi ada putih kayak gini, mengatakan bahwa dia itu boleh nyupir. Jadi kontrak kerja plus dapatnya ada amendment-nya yang menyatakan bahwa dia itu boleh nyupir. Nah, setelah di majikan itu 2 tahun, 4 tahun finish kontrak, dan si cowoknya ini sama majikan diizinkan untuk keluar dari situ karena sudah punya mobil, karena sudah punya lisensi mobil. Akhirnya si cowok ini bekerja di tempat lain. Nah, anak saya yang membawa suaminya datang itu ditinggalkan setelah 4 tahun. Setelah berjuang dari nol, berkarya, berbarengan, baru keluar dari majikannya beberapa bulan, si suami sudah ada yang jaga. Jadinya, saya nggak bisa ngomong, jadinya sedih banget, drop, kecewa, marah, dan dia cuma bisa nangis. Sebenarnya kejadiannya sudah agak lama ya, karena saya sudah putus kontak, dan tiba-tiba dia lihat YouTube saya, kemarin dia telepon saya dan nangis-nangis, dia bilang, Miss Yuni, bener apa yang kamu katakan dulu? Aku nggak dengerin kamu ngomong. Waktu itu aku sudah melarang dia, jangan bawa suamimu ke sini kalau kamu tidak ingin kehilangan suamimu. Tapi dia bilang, aku ingin kerja bareng sama suamiku, melakukan yang terbaik atas keluargaku. Masa Miss Yuni nggak percaya suamiku lo orang baik? Iya, saya tahu orang baik. Karena gini loh Mbak, koreksi saya kalau saya salah ya. Ini menurut pendapat saya pribadi aja. Laki-laki, kalau banyak uang, 10 perempuan itu tidak cukup. Ingat-ingat kata saya. Laki-laki banyak uang, 10 perempuan itu tidak cukup. Tapi perempuan banyak uang, 1 laki-laki itu tidak butuh. Koreksi saya kalau saya salah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena laki-laki kalau semakin banyak uang, semakin gaya, semakin sok keren, bukannya ingat dengan siapa yang menemani dia dari nol, siapa yang nemanin dia dari masih kuluk-kuluk sampai dia jadi ganteng sekali, itu dia lupa. Laki-laki itu biasanya lupa. Dan perempuan itu sangat ingat sekali orang yang telah membantu dia. Dan saat dia sukses, dia itu satu perempuan itu sudah tidak membutuhkan laki-laki lagi. Kayaknya kalau dia sudah butuh uang itu mereka lebih sibuk dengan anak-anaknya, mereka lebih sibuk dengan kegiatannya. Jadi dia itu tidak memikirkan laki-laki. Ini koreksi saya kalau saya salah ya, karena kebanyakan dari pengalaman itu saya lihat mbak-mbaknya TKW yang ada di sini itu kalau udah punya anak,
suaminya selingkuh, dia pun melepaskan begitu aja, sebenarnya aja. Sementing aku duwe, anak-anakku sukses. Nah, itu kan. Tapi kalau laki-laki bercerai, belum cerai aja sudah cari pengganti. Tidak semua, Miss. Iya, saya tahu tidak semua. Saya tanya sama kalian semua. Ada berapa persen cowok yang bekerja di Hong Kong? Dan ada berapa persen yang masih setia? Ini kenyataan ya. Dan saya juga ada satu anak, di mana masih pacaran, dia bawa pacarnya ke Hong Kong sini, bekerja bareng selama 3 tahun atau 4 tahun bareng, habis itu pindah majikan. Saya lihat profil mereka sudah beda-beda, satu sama lain sudah tidak bergandengan tangan lagi, dan sempat nanya sama si cowoknya bilang sudah tidak bersama lagi. Saya kayak ngeludasku, karena saya tahu cowok ini kesini yang bawa ceweknya. Tapi sekarang sudah nggak bareng sama ceweknya itu lagi. Berarti kan gini loh Mbak, intinya adalah laki-laki datang ke Hong Kong sudah sangat sulit, dibantu sama perempuan ini, sama istrinya, sama ceweknya. Nyampe sini, terima kasih aja enggak. Malah menyakiti, malah memfitnah, ngomongnya enggak karuan. Di Hong Kong adalah surganya bidadari ya. Jadi surganya bidadari yang lemah gemulai, yang cantik, yang glowing, itu memang adanya di Hong Kong, dan bebas di Hong Kong pakai baju model apapun nggak ada yang ngomong gitu loh, Pak. Jadi di Hong Kong ini lo gua gitu loh, nggak ada yang peduli ya, kamu mau dandan model apapun, pakai baju model apapun nggak ada masalah. Dan laki-laki kan suka kayak gitu loh. Jadi laki-laki kan suka yang bisa digawa kondangan gitu kan. Jarang laki-laki itu kalau bawa ceweknya yang nggak bati pokro itu, mereka pede itu jarang. Tapi kalau perempuan lihat laki-laki gimana pun, kalau cinta ya cinta. Bukannya saya membela perempuan ya. Ya memang saya perempuan kan selalu benar. Tidak, saya bercanda. Maksud saya adalah, walaupun ada yang di sampingnya, tapi kan ada yang lebih semok lagi, kan laki-laki lebih mencari yang lain lagi. Tidak semua. Ingat, jangan diedit video saya. Ntar diedit malah saya dibilangnya menghina laki-laki. Saya tidak menghina laki-laki. Kebanyakan kementokan. Jadi kebanyakan laki-laki seperti itu. Kalaupun tidak, itu karena impronnya itu kuat. Jadi kalau yang nggak kuat ya nggak ada yang salah ya. Memang laki-laki ditakdirkan seperti itu, dan perempuan ditakdirkan seperti itu. Kita tidak bisa bicara seolah-olah saya mau sabda Pandita Ratu. Saya tidak berani mengatakan apapun atau komen apapun. Cuma saya selalu mengingatkan kaum hawa, khususnya saya sendiri.